Yerusalem, kota suci yang telah lama menjadi rebutan tiga agama besar, kini menanti di ujung perjalanan umat Islam. Setelah perang panjang, pasukan Islam berdiri di gerbang kota, namun tidak untuk menumpahkan darah. Umar bin Khattab datang bukan sebagai penakluk, melainkan sebagai pembawa kedamaian dan keadilan. Ia menolak kebesaran, menolak istana, hanya ingin memastikan setiap jiwa hidup dalam keadilan. Inilah kisah penaklukan yang berbeda dari semua kisah perang sebelumnya. Tanpa pedang, tanpa darah, hanya keimanan dan cinta pada kebenaran. Kalau kisah Umar bin Khattab ini menggetarkan hatimu, tekan suka dan bagikan kisah ini agar lebih banyak orang tahu tentang keadilan sejati. Angin pagi bertiup lembut di lembah dekat Yerusalem, membawa aroma debu padang dan harapan baru. Di hadapan mereka, tembok besar Yerusalem menjulang, berwarna keemasan disinari matahari yang baru terbit. Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri di depan barisan, memandangi gerbang kota dengan tatapan penuh kewaspadaan. Kota ini akan menyerah, tapi bukan karena takut. Ujarnya pelan kepada pasukan di belakangnya. Mereka tahu, khalifah mereka, Umar bin Khattab, sedang dalam perjalanan menuju tempat ini, bukan untuk berperang, tapi menandatangani perdamaian. Di dalam kota, Patriark Sophronius menatap dari menara gereja, menunggu pemimpin besar yang disebut-sebut membawa keadilan sejati. Tak ada genderang perang, tak ada panji kebesaran, hanya kesunyian yang sakral. Pasukan Islam tidak bergerak maju tanpa perintah. Mereka menunggu Umar datang untuk memutuskan nasib kota itu. Di kejauhan, debu mulai berputar, tanda seseorang tengah mendekat dengan langkah tenang. Dan semua tahu, itulah sang Khalifah Umar bin Khattab, datang bukan sebagai raja, tapi sebagai hamba Allah yang membawa kedamaian. Matahari sudah naik tinggi ketika sosok Umar bin Khattab akhirnya tiba di depan gerbang Yerusalem. Tak ada pengawalan megah, tak ada pasukan khusus, hanya satu pelayan yang menuntun untanya. Para sahabat menunduk hormat, tapi Umar hanya mengangguk ringan sambil tersenyum tipis. Ia tidak datang sebagai penakluk, tapi sebagai pembawa amanah bagi rakyat yang menantikan keadilan. Di atas tembok kota, Patriark Sophronius menatap dengan takjub, tak percaya inilah pemimpin dunia Islam yang ditakutkan itu. Umar mendekati gerbang tanpa kereta kuda, tanpa lambang kerajaan, hanya membawa tongkat kayu di tangannya. Penduduk kota berbisik-bisik, kagum melihat pemimpin besar yang datang dengan begitu rendah hati. Ketika Patriark dan Umar akhirnya berhadapan, suasana di sekeliling menjadi hening. Patriark Sophronius menunduk, lalu berkata, "Kota ini milikmu, wahai Amirul Mukminin, tapi lindungilah umat kami." Umar menatapnya lembut, lalu menjawab, "Kami tidak datang untuk menghancurkan, tetapi untuk menjaga yang suci." Umar bin Khattab tiba di dekat gerbang Yerusalem setelah perjalanan panjang penuh keheningan dan doa. Angin musim semi bertiup lembut, membawa aroma tanah suci yang baru saja diguyur hujan. Penduduk Yerusalem yang kala itu berada di bawah kekuasaan Bizantium menatap dari kejauhan. Mereka melihat pasukan Islam datang bukan dengan kesombongan perang, melainkan dengan wajah-wajah tenang dan penuh rahmat. Patriark Sophronius, pemimpin rohani Kristen,
akhirnya keluar menemui Umar. Ia mengenakan jubah putih panjang, wajahnya teduh namun penuh kehati-hatian. Umar menyambutnya dengan lembut tanpa pengawal, hanya berdua dengan Abu Ubaidah. Mereka berbicara tentang perdamaian, tentang hak umat beragama untuk hidup berdampingan di kota yang suci bagi semua. Akhirnya, ditandatanganilah perjanjian yang kelak dikenal sebagai Ahd al-Umariyah, jaminan keamanan bagi seluruh penduduk Yerusalem, baik Kristen maupun Yahudi. Tak satu pun rumah, gereja, atau tempat ibadah yang akan dirusak. Di luar tenda, pasukan Islam bersujud syukur. Tak ada darah tertumpah, tak ada pedang terhunus. Yerusalem ditaklukkan bukan oleh kekuatan besi, tapi oleh keadilan dan iman. Hari itu, matahari bersinar lembut di langit Yerusalem. Udara terasa sejuk, dan aroma tanah suci bercampur dengan harumnya dedaunan zaitun. Umar bin Khattab berdiri di depan gerbang kota, mengenakan jubah wol coklat dan sorban lusuh, menunggang seekor unta tua bersama satu pelayan yang setia. Ketika penduduk Yerusalem melihatnya, mereka tertegun. Inilah penguasa besar Islam, datang tanpa kemegahan, hanya dengan kerendahan hati. Patriark Sophronius menyambut Umar dengan hormat, menundukkan kepala sebagai bentuk penghormatan atas keadilannya. Umar turun dari untanya dan menolak berjalan di atas karpet sutra yang disiapkan oleh pasukan. Ia memilih berjalan di tanah. Debu menempel di kakinya. Ia kemudian menunaikan salat di halaman luar gereja Makam Kudus, menandakan rasa hormatnya pada tempat suci umat lain. Umar berdoa dengan air mata menetes, bersyukur atas kemenangan tanpa pertumpahan darah. Penduduk Yerusalem menangis haru karena mereka melihat penakluk yang datang membawa kedamaian, bukan ketakutan. Umar memandang sekeliling kota suci itu dan berbisik pelan, "Beginilah seharusnya kemenangan." Yerusalem kini menjadi bagian dari kekuasaan Islam, tapi Umar bin Khattab tidak datang sebagai penakluk, melainkan sebagai pelindung keadilan. Setibanya di kota, Umar memanggil para pemimpin Muslim dan non-Muslim untuk memastikan hak semua penduduk dijaga. Ia menetapkan perjanjian bahwa gereja, rumah, dan harta benda orang Kristen tidak boleh diganggu atau diambil secara paksa. Ketika seorang Muslim berselisih dengan warga Kristen, Umar memerintahkan agar kasus itu diselesaikan di hadapannya tanpa memihak. Dalam satu peristiwa, seorang prajurit Muslim dituduh mengambil rumah warga. Umar langsung memerintahkan rumah itu dikembalikan tanpa melihat status sosial. Rakyat Yerusalem, baik Muslim maupun non-Muslim, mulai menyebut Umar sebagai amir yang adil. Umar menegaskan, keadilan tidak mengenal agama, ia milik semua manusia. Di bawah kepemimpinannya, Yerusalem berubah menjadi simbol perdamaian dan kebijaksanaan Islam. Setelah perjanjian damai ditegakkan, Umar bin Khattab berjalan menyusuri jalanan Yerusalem. Langkahnya pelan, matanya mengamati setiap sudut kota suci itu. Ia berhenti di depan gereja Makam Kudus, tempat yang sangat dihormati umat Kristen. Patriark Sophronius memintanya menunaikan sholat di dalam, namun Umar menolak dengan lembut. "Jika aku sholat di dalam," ujar Umar, "kelak kaum Muslim mungkin mengklaim tempat ini." Ia lalu berjalan beberapa langkah keluar gereja,
dan menunaikan salat di tempat terbuka di bawah langit Yerusalem. Di tempat itu, kelak dibangun Masjid Umar, bukan sebagai simbol kemenangan, tapi sebagai lambang penghormatan dan persaudaraan antariman. Masjid Umar berdiri dengan kubah kecil, lantai batu dingin, dan dinding polos tanpa hiasan berlebih, mencerminkan kesederhanaan sang khalifah. Bertahun-tahun kemudian, masjid itu menjadi tempat ziarah bagi siapapun yang mencari makna sejati perdamaian. Umar meninggalkan warisan yang tak hanya berupa bangunan, tapi nilai bahwa kekuatan sejati ada dalam keadilan dan kasih sayang. Hari itu, matahari pagi menyinari dinding batu Yerusalem yang mulai memudar warnanya, seolah menyambut masa baru di tanah para nabi. Umar bin Khattab berjalan di antara para penduduk dari berbagai iman, Muslim, Yahudi, dan Kristen. Semuanya memandangnya dengan rasa hormat dan tenang. Ia tak membawa pengawal berzirah, tak ada pedang terhunus, hanya tongkat kayu di tangannya dan cahaya keadilan di matanya. Di bawah kepemimpinannya, umat Yahudi diizinkan kembali tinggal di Yerusalem setelah ratusan tahun diusir oleh Bizantium. Umar memerintahkan agar hak-hak mereka dijaga sebagaimana kaum muslimin. Tanah ini adalah milik Allah, bukan milik satu kaum, ucapnya dengan suara mantap. Ia menunjuk wilayah-wilayah yang akan menjadi tempat ibadah masing-masing umat, dan tak satu pun saling mengganggu. Di malam hari, Umar duduk di halaman Masjid Al-Aqsa, memandang langit yang sama yang pernah disaksikan para nabi sebelum dirinya. Ia berdoa, "Ya Allah, jagalah amanahmu ini. Jangan biarkan kami menjadi penguasa yang zalim di tanah yang Engkau muliakan." Malam itu, Yerusalem benar-benar damai, bukan karena kekuatan pasukan, tapi karena kelembutan hati seorang khalifah. Malam itu, Umar bin Khattab duduk sendirian di dalam kemah kecilnya di tepi kota Yerusalem, ditemani hanya oleh lampu minyak yang berkelap lembut. Di hadapannya terbentang lembaran kulit domba, tempat ia menulis pesan yang akan ia titipkan untuk para pemimpin setelahnya. "Tiadalah aku menulis ini untuk kemuliaanku," tulisnya perlahan, "melainkan agar generasi setelahku tahu bahwa kekuasaan hanyalah titipan." Ia menatap keluar kemah, melihat Yerusalem dalam kedamaian. Cahaya lentera berkelip di kejauhan, seakan kota itu bernapas dalam ketenangan. Umar melanjutkan tulisannya, "Jika engkau memimpin suatu kaum, maka jadilah seperti hujan, menyejukkan semua, tanpa memilih tanah mana yang akan ia turunkan rahmatnya." Ia berhenti sejenak, memejamkan mata, mengenang masa perjuangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. "Tetaplah adil meski terhadap musuhmu," tulisnya lagi, "sebab keadilan lebih berat daripada seluruh pedang yang pernah engkau hunus." Ketika fajar tiba, Umar menggulung surat itu dan menitipkannya kepada seorang penulis muda di majelisnya. "Sampaikan pada mereka setelah aku tiada," katanya lirih. Dan di bawah cahaya matahari pertama, surat itu menjadi saksi bahwa kekuasaan sejati adalah amanah, bukan kemegahan. Fajar di Yerusalem pagi itu tak seindah biasanya. Angin membawa kabar dari timur, kabar yang membuat hati para sahabat bergetar. Umar bin Khattab duduk di serambi masjid. Wajahnya tegas, namun matanya dalam renungan panjang.
seorang utusan dari Kufah tiba dengan langkah tergesa, membawa surat bersegel dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam surat itu tertulis kabar tentang kekacauan di wilayah timur. Sisa-sisa Persia yang kalah mulai bangkit dalam amarah. Fitnah baru mulai bergerak, gumam Umar, matanya menatap jauh ke arah timur. Ia segera memanggil para sahabat terdekat, di antaranya Utsman, Ali, dan Abdurrahman bin Auf. "Jangan biarkan kemenangan menjadikan kita lalai," ujar Umar tegas. "Karena ujian terbesar datang bukan saat kalah, tapi saat menang." Ali bin Abi Thalib menunduk pelan dan berkata, "Keadilanmu adalah benteng umat, wahai Amirul Mukminin." Namun Umar tahu, fitnah bukan datang dari musuh jauh, tapi dari hati manusia sendiri, dari ambisi dan lupa diri. Malam itu, Umar sholat lama sekali, doanya tenggelam di antara isyak dan sujud, meminta Allah menjaga umat dari perpecahan. Dan di luar sana, di tanah Persia yang hancur, api dendam mulai menyala kembali. Malam di Madinah turun perlahan. Di halaman Masjid Nabawi, lampu-lampu minyak menyala redup, memantulkan cahaya lembut di antara tiang-tiang batu. Umar bin Khattab berjalan perlahan di antara jamaah yang telah tertidur, menyusuri jalan berdebu sambil membawa tongkatnya. Ia berhenti di depan sebuah rumah kecil. Terdengar tangisan lembut dari dalam. Seorang ibu dan anaknya kelaparan. Tanpa berpikir lama, ia berbalik menuju gudang Baitul Mal, memikul karung gandum di pundaknya sendiri. Seorang pengawal mendekat. "Izinkan aku membawanya, wahai Amirul Mukminin." Umar menjawab pelan, "Apakah engkau akan memikul dosaku di akhirat juga?" Ia datang ke rumah itu, memasak sendiri untuk ibu dan anak tersebut, meniup api dengan tangannya hingga wajahnya berdebu. Anak kecil itu tersenyum, dan sang ibu berbisik, "Semoga Allah membalasmu, wahai orang baik." Umar berdiri dan menatap langit. Hatinya bergetar. "Ya Allah," bisiknya, "selama cahaya iman menyala di hati mereka, umat ini tak akan padam." Dan malam itu, di tengah gelapnya dunia, cahaya kecil dari tangan seorang pemimpin menyala lebih terang dari 1000 obor. Begitulah kisah Umar bin Khattab, pemimpin yang memikul beban umat dengan tangan sendiri. Ketika dunia haus akan kekuasaan, ia justru memberi contoh bahwa kekuatan sejati lahir dari keadilan dan kasih sayang. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa cahaya keadilan takkan pernah padam selama ada hati yang tulus menjaga amanah. Kalau kisah ini membuatmu tersentuh, tekan suka, bagikan pada temanmu, dan jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah sejarah Islam berikutnya.